Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya, Pak Riki. Saya, Bu Nuri. Dan saya, Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! untuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pisau di dapur haruslah diasah Supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tanpa harus kenal lelah. agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih ayah bunda yang hebat juga. Dan terima kasih buat kita semuanya. Baiklah, sebelum dimulai kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas sebuah nikmat, baik kesehatan dan keafiatan. Sampai sekarang kita alhamdulillah masih sehat ya anak-anak ya. Sehat, terbebas dari wabah COVID-19 ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kembali ke sekolah. Amin ya robbal alamin. Yuk, sebagai wujud rasa syukur dan senang kita kepada Allah, kita minta sama Allah melalui sholawat Rasulullah SAW. Tibbil qulub. Seperti biasa. 1, 2, 3. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah anak-anak luar biasa. Selalu bersyukur dan tafakkur. Insya Allah jadi orang hebat. Pak, tafakkur itu apa? Belajar, ya. Belajar dari alam, belajar dalam jaringan, insya Allah. Belajar juga dari orang tua kita, karena orang tua kita orang sukses. Pastinya orang tua mau anaknya lebih sukses. Oke anak-anak, terima kasih juga sudah belajar melalui Riki Lesmana Channel. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu untuk berbagi kebahagiaan bersama, berbagi kebahagiaan dan berbagi kebaikan kita bersama. Baik anak-anakku sekalian, yuk kita sudah masuk ke tema 7, subtema 2. Pembelajaran 1 dan 2. Pastinya karena udah subtema 2, kita itu tentang kebersamaan di sekolah. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan sama-sama mengetahui dongeng buaya dan burung penyanyi, serta mengetahui hikmah daripada pesan moral yang disampaikan dalam dongeng tersebut, kartu pecahan,
gerak dasar tarik kupu-kupu. Yang keempat, permainan penguin dan singa laut. Yang kelima, pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Yuk kita mulai saja. Sebelumnya tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Jadi harus gitu ya, jangan itu mah bukan, nggak semangat. Semangat itu tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Hadirkan motivasi itu, jadi kita tambah semangat ya. Baik, silakan dibuka halaman 70. Buaya dan burung penyanyi. Buaya dan burung penyanyi bersahabat akrab. Hari ini mereka asyik bercakap. Burung penyanyi bertengger di hidung buaya. Namun beberapa saat kemudian buaya merasa mengantuk. Ia menguap dan membuka mulutnya lebar-lebar. Oh, burung penyanyi yang bertengger di hidung buaya terpleset. Ia masuk ke dalam mulut buaya. Sayangnya buaya tidak tahu. Ia bingung mencari burung penyanyi yang kini tidak ada lagi di hidungnya. Buaya akhirnya memejamkan mata untuk tidur. Tapi tiba-tiba terdengar senandung merdu yang keluar dari dalam dirinya. Oh, serunya. Heran dan matanya terbuka lebar. Selama hidup baru kali ini aku dapat bernyanyi. Kemudian buaya asik mendengarkan senandung yang keluar dari dalam dirinya. Setelah beberapa lama ia merasa lelah. Lalu ia membuka mulutnya dan menguap lebar-lebar. Ketika akan menutup matanya, ada makhluk bertengger di hidungnya. Makhluk itu kelihatan sangat marah. Dan dia adalah si burung penyanyi. Kau jahat, omel burung itu. Mengapa kau tidak memberitahu kalau ingin membuka mulut? Aku terjatuh ke dalam mulutmu, tahu? Menyebalkan. Buaya mengejitkan dahi. Jadi, katanya, senandung yang terdengar dari dalam diriku itu suara senandungmu, bukan senandungku, kata buaya itu. Ya, jawab burung penyanyi. Ekornya digoyang-goyangkan. Kau kan tahu, kau tak bisa bernyanyi sama sekali. Suaramu sangat sumbang, tidak enak didengar. Buaya sangat sedih mendengar perkataan itu. Air matanya menetes. Aku pikir senandung itu suaraku, katanya pilu. Burung penyanyi merasa iba. Ia segera mencari cara untuk menghibur sahabatnya itu. Teman, bagaimana kalau kau membuat gelembung air dan aku bersenandung? Kita lakukan bersamaan. Suara yang terdengar pasti sangat enak didengar. Buaya setuju. Lalu ia memasukkan moncongnya ke dalam air dan membuat gelembung-gelembung. Burung penyanyi bernyanyi. Suara nyanyiannya sangat pas dengan suara gelembung-gelembung air yang dibuat buaya. Buaya senang sekali, dan sejak itu mereka berdua selalu melakukan hal itu setiap hari. Mereka sangat senang. Subhanallah ya. Tuh ya, buaya dan burung penyanyi. Betapa bersahabatnya mereka. Ketika buaya sedih, datanglah sahabat sebagai penghibur. Begitupun juga ketika buaya lupa dan ketika burung marah karena ketelan sama buaya, segera memaafkan, dan buaya tidak sengaja. Nah,
Itu pesan moralnya nak ya. Jadi kalau kita bersahabat, ingat nak, sahabat itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuh kunci ya, kuncinya. Kalau pengen tahu sahabat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Banyak kan kalau kita mau cari teman, banyaknya yang senang aja, ketika susah tidak mau. Ya, kisah buaya dan burung ini mengajarkan kita sahabat itu tidak pernah meninggalkan. Ketika burung marah, ya, memarahi buaya, buaya sedih. Lalu burungnya nggak ninggalin kan, tidak ditinggalkan buaya, langsung dikejar lagi, dia terbang, cicit cicit cuit, cicit cuit. Hai buaya, kenapa kau sedih? Maaf ya, aku tadi marah-marahin kamu. Nah, cari dihibur, akhirnya main bersama lagi. Nah, itu ya pesan moralnya. Nah, anak-anak, yuk kita sama-sama menjawab ya. Siapakah tokoh dongeng dalam bacaan di atas? Pasti kalian bisa. Siapa tokoh dongengnya? Tuh ada suara tuh apa? Buaya dan burung penyanyi. Good job, tepuk tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Buaya dan burung penyanyi. Oke. Kalian hebat ya. Anak-anak semangat, gurunya juga harus semangat. Nah, lanjut nomor 2. Nomor as-saniyah. Di manakah tempat hidup buaya? Teman burung penyanyi, di mana buaya? Hah? Tempat hidupnya di mana? Ada yang tahu? Di mana tempat hidupnya buaya? Tahu enggak? Tuh lihatin tuh. Ada air-airnya. Di mana? Ada pohon-pohon kecil-kecil. Di mana? Iya. Di hutan. Tatak. Apa? Di sungai ya, atau rawa. Sungai atau rawa. Pokoknya yang ada aliran airnya tuh buaya. Yang hidupnya dia memang dua alam, betul. Dia dua alam. Tapi dia kalau di rawa atau di sungai itu bisa ngumpet, nggak ketahuan. Dan ini dia bermain sama burung penyanyi di air kan, di sungai atau di rawa-rawa, dibikin gelembung tuh, bluk 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 bluk. Iya, oke, lanjut. Apa yang dilakukan burung untuk menghibur buaya yang lagi sedih habis diomelin tuh ya? Nah, gimana? Burung penyanyinya bikin gimana? Lakukan burung kan pertanyaannya. Burung bersenandung. Iya, oke. Baik, dapat dipahami anak-anak ya, insyaallah ya. Nah, karena tadi nomor 3 apa tadi? Apa yang dilakukan burung untuk menghibur buaya? Burung itu apa? Bersenandung. Cicit cicit cuit. Oke. Oke anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita silakan dibuka halaman 73. Kita akan mengetahui kartu pecahan. Nah, ingat ya nak, kalau pecahan ini kata kuncinya adalah yang bagiannya sama besar. Kalau tidak sama besar, maka dia bukanlah pecahan. Tuh, ya. Kalau bikin kartu pecahan seperti itu. Nah, perhatikan di gambar ini. Ya, tuh, lihat nih Bu Guru. Ini Bu Nuri apa Bu Resti ya? Ya, pokoknya Bu Guru ya, bukan Pak Riki ini. Nah, ada kartunya. Tuh, nanti kamu bisa bikin deh. Kamu garis dengan sama panjangnya, sama pendeknya, dan kamu bikin garis tengahnya dengan sama panjangnya juga, sama lebarnya.
Nah, kalau pecahan 1/2 atau setengah, bikin seperti ini. Bikin 2 dulu, maka diarsir 1 bagian. Ya. Dan yang kedua, kalian bikin juga sama kartu pecahannya. Bikin 3 kolom, 3 bagian ini yang sama besarnya, lalu kalian arsir 1 bagiannya, maka jadilah ia 1/3. Dan begitu juga dengan 1/4. Bikin kartu pecahannya yang sama, garisnya sama, bikin 4 bagian, arsir 1 bagian, 1 di antara 4-nya, maka dia akan menjadi 1/4. Coba bener nggak? Membuat kartu pecahan, yuk. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar, tuh, bener kan? Nah, Pak, yang ini, Pak, yang hijau gimana, Pak? Hijau pertama nih. Kenapa bukan pecahan 1/2 atau setengah? Karena bagiannya tidak sama. Ya. Kalau bagiannya sama besar atau sama panjang, sama lebar, maka akanlah dia menjadi pecahan 1/2. Paham anak-anak sampai di sini? Insya Allah ya, bisa memahaminya ya. Begitupun hidup, nak. Ya, kita pesan moral daripada pecahan ini adalah kita harus berbagi. Mau keadaan susah ataupun senang, kita harus berbagi. Ya. Berbagi semuanya, Pak. Maksudnya tidak harus semua yang kita miliki kita bagi. Berbagilah, ya. Berbagi 1/2-nya boleh, berbagi 1/3-nya boleh, bagi 1/4-nya boleh. Pak, aku mau bagi semuanya, Pak, aku ikhlas. Monggo, boleh. Yang penting berbagi. Dan berbagi yang paling mudah adalah berbagi senyum. Kita senyum yuk, lagi senyum. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar kembali. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Baik, silakan Bu Nuri. Terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk matematika kali ini ya. Silakan dibuka buku paket halaman 74. Sudah? Baik, perhatikan di sini ada soal. Soal yang pertama itu tentang apa ya? Coba kita perhatikan. Banyak bangun di atas adalah, lihat ada 2 kotak ya, ada 2 bangun kotak. Ini yang satu berwarna biru ya, ditutupi penuh dengan tertutup dengan warna biru. Yang kedua ada benda tidak berwarna, putih ya. Berarti kita hitung kotaknya 1, 2. Oh, jumlahnya ada 2. Kita tulis nih, berarti banyak bangunan di atas itu ada 2. Banyak warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Ingat, nah ini ada 2 kotak. Yang diarsir ya, ini ditutupi, yang diwarnai ya, itu berarti menyatakan berapa pecahan ya? Ada 2 kotak, yang diwarnai hanya 1. Berarti adalah 1/2, menyatakan pecahan 1/2. Kok bisa Bu 1/2? Iya. Perhatikan. Karena yang diarsir ya atau yang diwarnai hanya 1, sedangkan jumlah kedua bangunan ini adalah hanya ada 2, berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Paham? Coba lagi contoh yang di samping. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Wah, ini ada bintang nih. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa ini nak? Ada berapa bintang ya? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3 bintang. Nah, kita hapus, kita ganti 3. Ada 3 bintang. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Lihat nak, gambar bintang ini, gambar bintang ini yang diwarnai biru, itu yang diwarnai ada berapa? Hanya ada 1. Berarti dapat dinyatakan 1 per, ada berapa jumlah bintangnya? Ada 3, berarti 1/3. Kok bisa Bu? Iya, perhatikan.
Yang diberi warna bintangnya warna biru itu hanya berjumlah 1. Kemudian jumlah keseluruhan bintang itu ada 3. Berarti dapat dinyatakan 1/3. Nah, sekarang nih, pilihlah pecahan berikut yang sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Lihat, ini yang menandakan ini ada pecahan 1/2. Mana yang benar ya, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ingat, ayo, yang namanya pecahan itu dibagi dengan sama besar. Nah, perhatikan antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua, mana yang menyatakan 1/2 atau setengah. 1/2 ini bisa disebut dengan setengah, ya. Yang mana yang benar? Iya, gambar yang pertama. Kenapa kok tidak gambar yang kedua? Lihat, gambar yang kedua masa yang diwarnai segitiganya kecil, kemudian yang tidak diwarnai lebih besar. Ini tidak adil, tidak dibagi dengan sama rata. Lihat gambar bangunan yang pertama, ya. Nah, ini dibagi duanya sama-sama rata, sama besar, adil. Kita lihat lagi contoh yang kedua, 1/4. 1/4. Mana gambar ini yang menunjukkan 1/4? Lihat. Wah, ada lingkaran 4, kemudian gambar yang kedua ada lingkaran 4, kemudian yang diwarnai ada 1, tapi ini lebih besar sendiri dia. Berarti yang benar pecahan 1/4 yang mana? Gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 yang gambar pertama. Betul, pinter sekali. Kenapa yang gambar pertama? Lihat, nak, di sini jumlah lingkarannya ada 4, betul. Yang diwarnai ada 1, betul. Tetapi ukuran lingkarannya itu sama, kecilnya sama semua. Beda dengan gambar yang kedua, lingkarannya yang diwarnai besar sendiri, selebihnya yang ketiganya kecil semuanya. Nah, ini bukan dinamakan pecahan. Sampai di sini paham? Bisa ya? Mudah sekali. Baik, kita lanjutkan. Gerak dasar tarik kupu-kupu. Nah, ini ada di halaman 76 sampai 77. Ini untuk gerak dasar tarik kupu-kupu ini diambil dari inspirasinya diambil dari apa? Gerak hewan apa? Kupu-kupu sudah pasti. Nah, ini kita baca sekilas saja ya, nak ya. Ini tidak akan dipraktekkan, tapi kita juga perlu tahu nih bagaimana gerak dasar tari kupu-kupu ini. Seperti sebelumnya yang sudah diketahui, kita sudah tahu nih tari yang diilhami oleh gerak binatang, apalagi tari merak, tari kijang. Nah, sekarang ada tari kupu-kupu. Coba kita lihat gerakan yang pertama. Gerakan kupu-kupu terbang, seperti ini, pakai selendangnya ini ya, nak ya. Tari kupu-kupu ini memakai selendang tuh. Selendangnya ditaruh di antara pinggang dan perut. Tuh, gerakan yang pertama seperti ini. Kemudian gerakan yang kedua, selendangnya agak dimiringkan, wah seperti ini. Kemudian dimiringkan ke kanan, ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah gerak berjalan berputar. Kedua tangan memegang pinggang, kaki melompat ke kanan dan ke kiri. Oh, sambil bisa melatih gerak keseimbangan nih, ya. Kemudian yang keempat, gerakan terbang. Oh, ini kembali lagi seperti gerakan yang pertama, tuh gerakan terbang ya kan. Kemudian selanjutnya yang kelima, gerakan sayap-sayap. Wah, berarti ini sama dengan gerakan yang kedua nih. Bedanya kalau gerakan sayap ini berarti dari belakang, ya, dari belakang. Kalau yang kedua ini gerakannya dari depan. Kemudian yang keenam, kedua tangan memegang ujung sampur. Nah, ini selendang ini disebut juga sampur. Tuh, kedua tangan memegang ujung sampurnya. Yang ketujuh, posisi badan duduk, kedua tangan tetap memegang ujung sampur. Tangan kanan dijulurkan ke depan, tangan kiri ditarik ke belakang, kepala menoleh ke kiri. Iya. Nah, ini gambaran gerak dasar tarik kupu-kupu. Oke, selanjutnya bermain penguin dan singa laut. Wah, ini ada di halaman 79, nak. Coba silakan dibuka halaman 79. Bagaimana nih permainan penguin dan singa laut? Yuk kita baca bersama-sama. Para siswa akan berolahraga di air. Mereka melakukan permainan. Anak-anak dibagi menjadi 3. Berarti ada 3 bagian. Seorang anak nih, anak yang pertama itu sebagai penguin.
Kemudian seorang anak lagi menjadi singa laut. 7 sampai 10 anak sebagai pagar. Nah, lihat di sini gambar di samping. Berarti ada yang jadi penguin, ada yang jadi singa laut, yang teman-teman lainnya itu menjadi pagar. Kita baca lanjut. Anak sebagai pagar saling berpegangan tangan. Tuh, seperti ini. Berpegangan tangan ya, kedua tangan memegang teman satu-satu sama lain sehingga membentuk lingkaran besar. Tuh. Mereka membentuk lingkaran. Penguin berada di dalam lingkaran. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini, yang di dalam pagar ini, itu adalah penguin. Singa laut berada di luar lingkaran. Berarti ini si Wayan nih menjadi singanya nih di luar lingkaran nih, di luar pagar. Singa laut mengejar penguin. Pagar melindungi penguin dengan cara berputar. Singa laut harus masuk pagar. Ia harus jongkok untuk melewati celah pagar. Jika penguin tertangkap, permainan selesai. Anak-anak dapat berganti posisi atau peran. Wah, mudah sekali. Berarti ini tuh sama saja dengan permainan kucing dan tikus ya, Nak ya. Atau permainan apa ya itu? Tapi bedanya kalau penguin dan singa laut ini dimainkan di dalam air tuh, di dalam bak, di dalam kolam renang tuh. Ya, memerlukan ini harus memerlukan halaman yang luas, lapangan atau kolam renang yang luas ya. Berarti ada 3 bagian, menjadi penguin, menjadi singa laut, dan teman-teman yang lain sisanya itu menjadi pagarnya. Berarti singa laut ini harus mengejar penguin ini. Teman-temannya ini bagaimana caranya dia melindungi penguin agar tidak diambil oleh singa laut? Nah, dengan cara pagarnya dengan cara berputar mengelilingi penguin ini. Kalau misalkan penguin ini berhasil diambil oleh singa laut, berarti dinyatakan kalah. Nah, ini bisa bermainnya dengan bergantian. Ingat, nah, yang perlu diketahui adalah dalam permainan air ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ya, kebanyakan kalau sudah bermain di air itu hati-hati terpleset, jangan sampai ya. Makanya lari-lariannya perlu lari-larian kecil. Tidak usah terburu-buru. Ya, tidak usah maunya cepat, maunya ini beda. Lari di lapangan biasa dengan berlari atau jalan di air itu beda. Nah, kalau di dalam air volumenya itu lebih berat ya airnya. Jadi terasa lebih berat. Harus terhati-hati. Kemudian selanjutnya halaman 80, sekitar halaman 80. Coba dibuka. Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Perhatikan, Nak. Siti berjenis kelamin wanita atau putri. Edo berjenis kelamin laki-laki atau putra. Berikut ini teman-teman Siti ketika bermain penguin dan singa laut. Wah, oh ini yang namanya Siti, ini Edo, ini Dayu, Lani, Beni, ada Budi juga, ada Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Wah, coba perhatikan di sini. Di sini ada jenis kelamin ada 2 ya, perempuan dan laki-laki, wanita dan laki-laki, putri atau putra. Nah, perhatikan, apa sih yang membedakan laki-laki dan perempuan itu? Jenis kelamin dibedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya memiliki ciri berambut pendek. Nah, coba lihat. Jarang nggak ada ya laki-laki berambut panjang, gondrong dong, nanti dikiranya perempuan. Ya kan, tapi boleh ada. Tapi kebanyakan ciri-cirinya laki-laki itu memiliki rambut pendek dan biasanya memakai topi atau peci. Ya, mereka identik memakai celana. Nah, itu ciri-ciri laki-laki. Kemudian kalau perempuan biasanya memiliki ciri berhijab, memakai kerudung atau rambutnya panjang yang bisa diikat atau terurai. Mereka identik dengan rok. Nah, itu perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya. Alhamdulillah. Sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Riki dan Bu Nuri, semoga kalian bisa memahaminya. Insya Allah pelajarannya masih mudah ya anak-anak. Ingat, tetap konsentrasi setelah ini mengerjakan tugas. Dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan Ibu 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.